Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Kusuma Aji, absen 28 dari kelas 1011. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan dua siklus, yaitu siklus lisogenik dan satunya siklus litik. Saya akan menjelaskan siklus litik terlebih dahulu. Di siklus litik yang terdapat di gambar yang saya temukan di internet terdapat 7 fase. Fase pertama adalah fase adsorpsi. Fase adsorpsi adalah virus menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang menggunakan serabut ekornya. Yang kedua ada fase injeksi atau penetrasi. Pada fase penetrasi, selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel inang. Selanjutnya, virus menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel inang sehingga kapsid virus menjadi kosong atau mati. Yang ketiga dan keempat adalah fase sintesis atau ekslivase. Pada tahap ini, DNA sel inang dihidrolisis dan dikendalikan oleh materi genetik virus dan membuat asam nukleat dan protein komponen virus. Dan yang kelima ini ada tambahan, ada fase replikasi. Fase replikasi tahap ini asam nukleat diperbanyak. Dan fase keenam, fase pematangan atau perakitan. Pada tahap ini, hasil sintesis berupa asam nukleat dan protein dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap sehingga terbentuk virion-virion atau virus-virus baru. Yang ketujuh ada fase lisis. Fase lisis tahap ini atau fase ini, setelah terbentuk virion-virion baru, virus menghasilkan lisosim, yaitu enzim perusak dinding sel inang. Rusaknya dinding sel inang mengakibatkan terjadinya osmosis ke dalam sel inang, sehingga sel inang memperbesar dan akhirnya pecah. Partikel virus baru yang keluar dari sel akan menyerang sel inang lainnya. Nah, untuk yang tadi, yang fase yang nomor 3 dan 4 atau fase ekslivase sintesis, di sini dibedakan menjadi dua, tapi di paketnya, di buku paket itu jadi satu, sintesis ekslivase. Jadi saya ngambilnya di buku paket. Dan juga yang fase replikasi ini ternyata ada tambahan yang tidak ada di buku. Jadi saya tambahkan sendiri dan mencari sumbernya di internet atau sumber lain. Terima kasih. Sekian dari saya dari penjelasan siklus litik. Terima kasih. Nah, saya lanjutkan. Yang kedua adalah siklus lisogenik. Siklus lisogenik terdapat 4 fase atau 4 tahap, yaitu yang pertama ada fase tahap penyisipan DNA bakteriofag pada kromosom bakteri. DNA virus masuk ke dalam sel bakteri dan menyisip ke DNA bakteri. Yang kedua ada bakteri mengandung DNA virus. Nah, pada fase ini, setelah integrasi, DNA virus menjadi bagian dari kromosom bakteri, disebut profag. Bakteri sekarang membawa DNA virus tetapi masih hidup normal. Nomor 3 ada tahap pembelahan. Saat bakteri membelah diri, DNA bakteri beserta profag ikut digandakan, jadi semua sel anak hasil pembelahan juga membawa DNA virus. Yang keempat dan yang terakhir adalah tahap sintesis. Dalam kondisi tertentu, misalnya ada pemicu atau tekanan lingkungan, DNA virus dapat aktif. Virus mulai mengambil alih sel bakteri untuk membuat komponen virus baru dan protein kapsid. Dari tahap ini, biasanya siklus bisa beralih ke siklus litik, di mana sel bakteri akhirnya pecah. Jadi urutan di gambar tersebut dari penyisipan DNA ke bakteri mengandung DNA virus, tahap pembelahan, lalu sintesis.
Mengapa tidak urut? Karena ternyata dari gambar dan penjelasan berbeda. Jadi saya mencari gambar, sedang print, lalu melihat penjelasan di sumber internet, ternyata urutannya berbeda. Maaf jika gambarnya tidak sesuai dengan penjelasan, tidak urut. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari dua siklus tersebut atau siklus ini. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.